Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Argi Miftahul Akbar. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan Universitas Salih Al Hitam. Di sini saya mau menjelaskan sedikit ya tentang aset tetap dan aset tak berwujud. Yang pertama yaitu kita langsung saja ke materinya. Untuk aset tetap, pengertiannya yaitu adalah aset yang dimiliki tidak untuk dijual kembali, digunakan untuk koperasi, perusahaan, dan mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Yang selanjutnya yaitu karakteristik aset tetap. Ada beberapa tahap ya. Yang pertama yaitu aset itu diperoleh untuk digunakan dalam operasi atau tidak dijual belikan. Yang kedua, aset itu berumur lebih dari 1 periode akuntansi dan disusutkan. Yang ketiga yaitu aset itu mempunyai substansi fisik dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Yang selanjutnya, penilaian aset tetap. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau at cost. Harga perolehan adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Harga perolehan ini juga disebut dengan biaya historis atau historical cost. Akun-akun yang tergolong aset tetap. Yang pertama ada tanah, yang selanjutnya gedung, kendaraan, peralatan kantor, mesin-mesin pabrik. Untuk yang selanjutnya yaitu penentuan harga pokok berbagai jenis aset tetap dengan cara membeli. Yang pertama, harga pokok tanah dilakukan untuk semua biaya-biaya yang dikeluarkan yang mencakup A. Harga pembelian, B. Biaya pengacara dan pencatatan, C. Biaya yang dikeluarkan sampai tanah siap digunakan. Yang kedua, harga pokok gedung dilakukan untuk semua biaya seperti 1. Bahan bangunan, 2. Tenaga kerja, overhead bangunan, dan biaya tenaga kerja profesional dan izin bangunan. Yang ketiga, harga pokok kendaraan meliputi harga beli, biaya perakitan, biaya pengurusan surat kendaraan, dan biaya makelar jika ada. Yang selanjutnya yaitu harga pokok peralatan kantor meliputi biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya perakitan, biaya makelar jika ada, dan biaya lainnya yang mungkin ada. Yang kelima, harga pokok mesin-mesin pabrik meliputi harga pembelian, biaya angkut, biaya perakitan, biaya uji coba peralatan, dan biaya ahli yang melatih cara menggunakan mesin tersebut. Yang selanjutnya yaitu penentuan harga pokok dengan cara membangun sendiri. Ada dua di sini. Yang pertama, aset tetap yang dibangun sendiri dengan dana yang berasal dari dalam perusahaan. Yang kedua, aset tetap yang dibangun sendiri dengan dana yang diperoleh dari pinjaman. Yang selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Aset tetap yang dipakai untuk operasi bisnis perusahaan mengalami penurunan nilai manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor perhitungan penyusutan. Yang pertama ada umur manfaat, yang kedua nilai sisa atau nilai residu. Yang selanjutnya metode-metode penyusutan. Yang pertama metode aktivitas atau unit produksi, yang kedua metode garis lurus, dan yang ketiga metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun. Yang selanjutnya yaitu aset tak berwujud atau intangible asset. Aset tak berwujud dalam bahasa Inggris atau intangible asset adalah aset non monetary identifikasi tanpa wujud fisik, yaitu hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Jenis utama aset tidak berwujud adalah hak cipta, hak eksplorasi dan eksploitasi, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan goodwill. Aset jenis ini mempunyai umur lebih dari 1 tahun dan dapat dimortisasi selama periode pemanfaatannya yang biasanya tidak lebih dari 40 tahun. Sumbernya yaitu dari wikipedia.edu. Yang selanjutnya yaitu aset tidak berwujud diakui jika yang pertama,
kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Yang selanjutnya yaitu cara memperoleh aset tak berwujud. Yang pertama, pembelian tunai. Yang kedua, pembelian angsuran. Yang ketiga, pertukaran aset. Yang keempat, ditukar dengan instrumen ekuitas perusahaan. Dan yang kelima, aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis aset tidak berwujud. Yang pertama, paten adalah hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu 17 tahun. Yang kedua, hak cipta atau copyright. Yang ketiga, merek dagang. Yang keempat, franchise adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak atau franchisor kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh franchisor. Yang kelima, ada leasehold adalah hak dari penyewa atau menggunakan aset tetap dalam suatu perjanjian sewa menyewa. Yang keenam, ada goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan, nama yang terkenal, pimpinan yang ahli, dan lain-lain. Goodwill timbul jika ada penggabungan perusahaan. Yang ketujuh, biaya penelitian dan pengembangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya dalam penyampaian materi dan dalam pencarian materinya. Mohon maaf karena saya juga di sini dalam proses tahap belajar juga. Terima kasih kepada Ibu Iin Saparia yang sudah membimbing saya dalam pembelajaran akuntansi 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.